Yang membuat jalur bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Yaman itu ya Ba'alawi itu sendiri. Ba'alawi yang ingin agar Wali Songo itu termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Ketika Wali Songo sudah habaib, maka ulama-ulama generasi setelah Wali Songo itu juga termasuk habaib. Dan ini berbahaya. Ketika Wali Songo dihabibkan, kemudian semua ulama di Nusantara itu hampir secara menyeluruh otomatis itu menjadi habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang suatu potongan video tentang Habib Bahar yang mengklaim bahwa Wali Songo adalah keturunan habaib, bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Ubaidillah. Wali Songo dengan habaib itu satu marga. Mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan videonya terlebih dahulu. Jadi habaib itu dua, begini Bang Garni. Ini Fagil Mugaddam, ini Amul Fagi. Yang dari sini, jadi ini paman, ini ponakan. As-Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attos, bin Syahab. Banyak, itu dari Fagihil Mugaddam. Kalau saya, bin Smith, itu dari Amul Fagi, dari paman. Saya, bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Nah, itu sama, dari jalur sini. Amul Fagi. Yeah. Dan semuanya tercatat di dalam Robitoh Alawiyah, lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Ya, makanya bisa orang menunjukkan ini Habib, ini enggak Habib, ini Habib, begitu. Ya. Artinya bisa dipilah. Ya, bisa dibedakan. Tidak semua. Jadi bukan yang menjadikan seseorang itu Habib bukan ilmu. Bukan oh terus muka Arab hidung mancung Habib, bukan. Bukan, yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Ya. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Karena bukan wajah, bukan harta, bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib, ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, ya Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Beda dengan orang berilmu. Yeah. Kalau orang berilmu gila nggak disebut. Ada contoh saya tanya Bang Karni, maaf. Ada kiai, dia gila, hilang kan ilmunya. Iya. Yeah. Ada Habib gila, hilang nggak kehabaibannya? Enggak. Ya itu kan darah tadi. Karena bid'atur Rasul, darah daging Rasul. Baik, tapi ya selain dari. Oke, demikian ya pernyataan dari Habib Bahar bin Smith tentang Wali Songo. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah Wali Songo termasuk habaib dari jalur Amul Faqih. Apakah benar Wali Songo ini merupakan habaib dari jalur Amul Faqih? Jelas, ini terkonfirmasi dari penelitian para keluarga Wali Songo bahwa Wali Songo bukan merupakan keturunan dari Yaman. Yang membuat jalur bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Yaman itu ya Ba'alawi itu sendiri. Ba'alawi yang ingin agar Wali Songo itu termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Apakah ini ada tendensi tersendiri? Saya yakin ini memiliki maksud tersendiri. Kalau seandainya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu bisa diklaim sebagai Ba'alawi, maka eksistensi dari kehabaiban itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Itu kalau semua Wali Songo itu termasuk ke dalam Ba'alawi. Sudah mengklaim bahwa semua ajaran Islam di Indonesia itu karena Ba'alawi. Penyebaran agama Islam semuanya karena habaib. Karena Wali Songo saja sudah habaib kok. Ketika Wali Songo sudah habaib, maka ulama-ulama generasi setelah Wali Songo itu juga termasuk habaib. Dan ini berbahaya. Ketika Wali Songo dihabibkan, kemudian semua ulama di Nusantara itu hampir secara menyeluruh otomatis itu menjadi habaib. Dan itu merupakan pengkaburan sejarah. Ini berbahaya.
Mbah Khalil Bangkalan itu ya Habib, Kiai Hasyim Asy'ari itu ya Habib, Gus Dur itu ya Habib. Semua ulama-ulama yang ada di Nusantara yang kita kenal sebagian besar itu Habib semua. Ketika Wali Songo dikatakan sebagai habaib, sebagai Habib. Itu poin yang pertama. Ini sangat berbahaya bagi generasi umat Islam di Indonesia, karena kalau yang kita lihat dari karakter kehabaiban, itu kan semua habaib menggunakan titel Habibnya. Bahwa saya Habib ini, saya Habib ini, saya Habib ini. Sementara di sisi yang lain, semua keturunannya Wali Songo itu jarang sekali yang menggunakan titel keturunan. Jarang yang menggembor-gemborkan bahwa saya itu keturunan Rasulullah. Jarang, nggak ada itu. Itu hanya habaib saja yang mengenalkan kepada masyarakat bahwa saya keturunan Rasulullah. Sementara yang lain itu enggak. Tidak mengatakan saya keturunan Rasulullah. Bukannya memang bukan keturunan Rasul, tapi tidak ingin masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Bahwa keturunan Rasulullah juga manusia yang harus mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya, bahwa kebesaran suatu agama bukan berdasarkan pada nasab, tetapi terhadap apa yang dia lakukan. Apa yang kita lakukan kepada masyarakat, apa yang kita berikan kepada masyarakat, apa kebaikan apa yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang dipertanggungjawabkan. Dan seolah-olah habaib itu ingin mengedepankan bahwa keturunan Rasulullah ingin dihormati. Entah itu berilmu atau tidak, entah itu bangsat ataupun yang ahli ilmu. Semuanya ingin dipukul rata bahwa keturunan Rasulullah itu mulia, semua harus dimuliakan oleh orang-orang pribumi. Semua orang-orang pribumi harus tunduk, takzim kepada habaib keturunan Rasulullah. Ya bukan keturunan Rasulullah itu ya orang biasa gitu. Dan Bahar bin Smith itu mengatakan bahwa yang bukan Habib itu orang biasa gitu. Sementara Habib itu bukan orang biasa. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, semua keturunan Rasulullah di seluruh dunia itu tercatat di Robitoh Alawiyah. Apakah benar semua keturunan Rasulullah itu tercatat di Robitoh Alawiyah? Robitoh Alawiyah itu hanya ada di Indonesia. Dan itu juga didirikan tahun 1928. Maka bagaimana mungkin Robitoh Alawiyah yang didirikan tahun 1928 itu mencatat semua keturunan Rasulullah yang ada di seluruh dunia? Kan mustahil, nggak mungkin. Jangankan di seluruh dunia, yang ada di seluruh Indonesia saja mustahil Robitoh Alawiyah memiliki catatannya. Karena di Indonesia sendiri yang tidak menunjukkan saya keturunannya siapa, saya keturunan Rasulullah atau bukan, itu banyak sekali yang keturunan Rasulullah dan itu tidak menunjukkan kepada masyarakat. Karena menjaga agar tidak takabur, menjaga agar masyarakat memandang itu bukan karena keturunan Rasulullahnya, tetapi karena kemanfaatannya. Dan ya secara otomatis ya, kalau seseorang sudah didoktrin bahwa dirinya keturunan Rasulullah, yang lain bukan, itu secara otomatis sudah memberikan tekanan psikologis yang besar, kemungkinan itu menghasilkan sifat takabur. Apalagi bagi orang yang didikannya itu tidak serius dalam pengelolaan hatinya. Dan orang-orang tasawuf sangat menentang. Orang-orang tasawuf sangat menentang apapun yang sifatnya menyebabkan seseorang kepada sifat takabur. Karena ini sangat berbahaya bagi perjalanan spiritual seseorang. Sementara habaib dengan serampangan menunjukkan bahwa semuanya, baik itu yang tua, yang besar, yang kecil, yang bayi, itu sudah diberi titel Habib. Itu sudah diberi titel kamu keturunan Rasul. Kamu orang mulia. Kamu orang istimewa. Itu berbahaya bagi perkembangan kejiwaan manusia. Itu sangat berbahaya. Karena orang yang membawa suatu titel keistimewaan, kalau tidak bisa membawa kemuliaan titel itu, yang terjadi adalah sombong, takabur, merendahkan orang lain.
merasa paling benar, merasa paling suci, orang lain harus tunduk, orang lain harus manut. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, semua keturunan Rasulullah adalah habaib. Entah itu dari jalur Hasan maupun dari jalur Husain. Dari jalur Sayyidina Hasan maupun dari jalur Sayyidina Husain. Semuanya habaib. Apakah benar semua keturunan Rasulullah itu menggunakan gelar habib? Tidak. Jadi kemarin saya pernah bertemu dengan seorang teman yang kebetulan kuliahnya di Mesir. Jadi di Mesir akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya tanya, bagaimana dengan di Mesir tentang polemik kehabaiban? Di Mesir tidak segaduh seperti di Indonesia yang sekarang ini. Ya, Ba'alawi tetap ada, gitu. Tetapi ciri khas dari Mesir yang bukan Ba'alawi itu kebanyakan cucu Rasulullah itu menyembunyikan nasabnya. Jika sudah tercatat ya sudah. Tidak digembur-gemburkan bahwa saya itu keturunan Rasul, bahwa saya itu Sayyid, saya itu Syarif, saya itu manusia mulia. Orang-orang Mesir di sana yang keturunan Rasul menyembunyikan identitasnya sebagai keturunan Rasul. Tidak ingin keturunan Rasul itu kalau melakukan kesalahan itu dimaklumi sebagai kemafhuman. Di Mesir tidak mengedepankan titelnya sebagai keturunan Rasulullah. Tapi bagaimana dengan Habib di Mesir? Habib di Mesir tetap menggunakan gelarnya sebagai Habib. Dan Habib di Mesir itu ya hanya Ba'alawi. Keturunan Rasul selain Ba'alawi tidak menggunakan gelar Habib sama sekali. Itu pernyataan dia yang kuliah di Mesir selama 4 tahun. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang terakhir. Ulama atau kiai gila hilang ilmunya. Sementara kalau Habib gila tidak hilang kehabaibannya. Ini seolah-olah Habib Bahar ini mengatakan bahwa seorang kiai itu tidak lebih mulia daripada Habib. Bahwa Habib itu lebih mulia daripada seorang kiai. Kiai kalau gila, hilang ilmunya, hilang keilmuannya. Sementara habaib kalau gila, tidak hilang kehabaibannya. Keistimewaannya tidak hilang, kehormatannya tidak hilang. Harus tetap dihormati walaupun dia gila. Habib kalau jahat, harus tetap dihormati. Habib kalau melakukan kemaksiatan, harus tetap diikuti. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.